Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana rekan-rekan guru honorer seluruh Indonesia? Sudah selesaikah pembelajaran mandirinya untuk mempersiapkan diri di seleksi P3K nanti ya? Ya, mudah-mudahan diberi kelancaran di dalam belajarnya ya. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu memberikan ruang terhadap rekan-rekan sekalian di dalam menghadapi seleksi P3K di tahun 2021. Karena ya, di dalam perekrutan P3K di tahun 2021 itu memiliki kuota yang cukup banyak. Artinya pesaing-pesaing kita pun itu cukup banyak pula gitu ya. Nah, oleh karena itu ya, jangan lupa ikuti pembelajaran mandirinya di program Kementerian Pendidikan ini di belajar mandiri untuk seleksi P3K ya. Nah, cuman bagaimana kita mengetahui seberapa banyak pesaing kita di seluruh Indonesia ya. Pesaing kita untuk mapel kita masing-masing itu tentunya bisa kita lihat ya. Nah, kita cukup masuk ke portal atau alamat gtk.belajar.kemdikbud.go.id ya. Tinggal masuk ke sini, kemudian kita klik di sini guru belajar dan berbagi di sini. Nah, nanti ada portal seperti ini, kemudian klik ayo guru belajar. Nah, di sini ada seri belajar mandiri calon guru ASN P3K ya. Nah, kita klik di sini ya. Kemudian kita masuk. Kita masuk. Nah, silakan masuk dengan menggunakan akun SIM PKB masing-masing ya. Kemudian kita klik masuk. Nah, di sini ada belajar mandiri calon guru ASN P3K. Kita klik juga selengkapnya. Nah, di sini kalau misalkan eh, sudah melakukan pembelajaran di sini Rabu hingga Rabu. Nah, jadi artinya hari ini untuk orang tersebut ini adalah terakhir ya. Nah, oleh karena itu di sini pendaftaran dan penjadwalan tryout-nya itu sudah muncul ya. Maka segeralah rekan-rekan melakukan pendaftaran tryout atau TO di sini. Tinggal klik ya. Tinggal klik di sini informasinya dibaca. Ada 4 informasi. Yang pertama, Anda akan mengikuti TO sesuai mapel pada tahap fasilitasi. Artinya sesuai mapel yang dipilih gitu ya. Kalau misalkan mapelnya matematik ya TO-nya pasti matematik. Yang kedua, tidak dapat mengunggah mapel pada tahap fasilitasi. Artinya ketika sudah melakukan daftaran atau daftar TO itu tidak akan bisa merubah mapel lagi ya. Kemudian akan mendapatkan jadwal TO dalam kurun waktu 1 kali 24 jam setelah melakukan pendaftaran TO. Nah, jadi di sini akan mendapatkan jadwal TO dalam kurun waktu 1 kali 24. Jadi setelah daftar kita tunggu apakah TO-nya itu dimulai kapan gitu ya. Nanti ada jadwalnya secara otomatis. Yang keempat, bersedia mengikuti TO yang sudah ditetapkan. Artinya nanti TO-nya itu di nomor 3 sudah ditetapkan dan kita harus sudah siap melaksanakan TO ya. Nah, jangan lupa diklik ini kemudian daftar TO. Nah, kalau sudah itu kita cek lagi ya. Dicek lagi jangan langsung keluar sini ya. Jangan langsung keluar tapi kita refresh apakah jadwalnya itu sudah muncul atau tidak atau nanti kita tunggu besoknya karena di sini untuk memunculkan jadwal sistem akan memberikan informasi ya 1 kali 24 jam. Nah, nanti kalau sudah ada berarti kita siap-siap untuk melaksanakan TO. Nah, cuman nanti kita akan mengetahui seberapa banyak gitu ya pesaing-pesaing kita ketika kita menghadapi P3K walaupun misalkan ya
ini adalah seluruh Indonesia pasti pemilihan sekolahnya itu akan berbeda-beda di setiap daerah. Tapi setidaknya kita tahu bahwa saingan kita se-Indonesia itu adalah banyak, gitu ya. Nah, jadi eh, tidak hanya memikirkan saya mah daerah Jawa Barat, saya mah kabupaten misalkan Bandung Barat misalkan gitu ya. Nah, tapi ini adalah seluruh Indonesia. Nanti di passing grade oleh Kementerian Pendidikan untuk 1 juta ya. Untuk 1 juta kuotanya kalau misalkan di sesi pertama itu atau di tahap pertama itu hanya 400, maka 400 tahap pertama itu yang akan lolos seluruh Indonesia gitu ya. Nah, nanti ya rekan-rekan silakan cek seberapa besar persaing kita di seluruh Indonesia gitu ya. Diklik fasilitasinya. Nah, di sini kita masuk ke partisipan ya, partisipan atau peserta. Nah, peserta untuk mapel kita itu bisa dilihat di sini. Nah, di sini partisipannya, nah seberapa besar jumlah partisipannya yang ada di sini, ya. Oh, berarti kalau misalkan ini 25.849, artinya pesaing kita ini ada 25.000 gitu ya. Nah, jadi seluruh Indonesia itu cukup banyak untuk satu mapel. Kalau misalkan dikali 11 mapel ini berapa? Ya, kalau misalkan 25.000 kali 11 eh, kali 11 mapel itu 275.000. Itu kalau rata-rata 25.000 ya, belum nyampe 1 juta ya. Nah, tetapi ini kan untuk mapel ini saja, belum mapel yang lain ya. Belum tentu 25 juta, 25.000 peserta. Nah, oleh karena itu ini adalah bagaimana cara menentukan saing kita itu adalah ternyata banyak di sini gitu ya. Ternyata banyak ya. Nah, oke. Nah, itu rekan-rekan bagaimana untuk melihat pesaing kita di seleksi P3K nanti ya. Jadi walaupun pesaingnya banyak, tapi jangan berkecil hati. Wah, kan karena pesaingnya banyak kita nggak ikutan P3K ya. Nah, jangan seperti itu karena kita sudah belajar sama-sama di portal belajar mandiri untuk sesi P3K ya. Oke, semangat terus calon P3K. Semoga sukses di tahun ini, sukses di tahap 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.